ini Allah keistimewahan kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan semangat kepada kita untuk bisa beramal soleh, dan semoga taufik dari Allah untuk beramal soleh ini ditetapkan oleh Allah sampai kita diwafatkan. Amin ya Rabbal Amin. Silahkan dok. Oke. Belum share screen. Sebentar. Sudah? Nah, udah. Ya. Oke. 739. Monggo Mbak Susi. Sebentar, saya ini Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bulughul Mahram nomor 739 ya? Ya. Ya. Dari Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Beliau mengatakan, janganlah sekali-sekali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya. Dan janganlah seorang wanita mengadakan perjalanan kecuali dengan mahramnya. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar untuk berhaji, sedangkan aku sudah terdaftar untuk ikut dalam peperangan yang ini dan ini. Maka beliau bersabda, pergilah, berangkatlah kamu untuk haji bersama istrimu. Muttafaq alaih. Lafaz ini adalah lafaz Muslim. Ya, paham Bu Susi. Di sini yang lebih utama dari seorang laki-laki adalah mendampingi istrinya untuk berangkat haji, begitu ya, Ustazah? Iya, ya. Lalu di sini ada perjalanan kecuali dengan mahramnya. Ini yang dimaksud perjalanan yang sampai seberapa ya, Ustazah? Apakah nanti ada atau di hadis lain disebutkan bahwa sehari semalam tidaklah seorang perempuan atau tidak dihalalkan seorang perempuan pergi sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Itu satu. Yang kedua, tidaklah dihalalkan bagi perempuan 3 hari 3 malam dalam safar kecuali dengan mahramnya. Ada 2 hadis itu. Maka kita ambil yang sedikit, yaitu yang 3 hari sehari semalamnya itu. Kemudian di sini layah luana yang pertama, janganlah seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki, kecuali kalau dia itu ada mahramnya. Jadi bertiga. Yang satu adalah mungkin ayahnya si perempuan atau pamannya si perempuan atau anaknya si perempuan tadi. Maka di situ umpamanya ada tamu laki-laki. Maka untuk seorang perempuan jangan sembarangan memasukkan tamu laki-laki, kecuali kalau di rumahnya itu ada mahramnya. Itu Bu Susi. ya, untuk perjalanan ini kan yang dimaksud adalah menginap ya, sehari semalam, sekali sehari semalam. Ya tergantung Eh, nginep atau enggak, cuman durasi waktunya seperti itu. Ya, durasinya. Kemarin kita ke Solo ya, Dokter Dia, saya yang sendirian itu. Enggak sehari semalam kan? 2 hari malam ya, Ustaz. Oh. Dokter Dia. Tapi kita pergi bersama Dokter ya, tapi di sana ya. Setelah di sana saya menginap di teman, itu ada keluarga, jadi ada istrinya. Bukan ya, saya menginap di hotel ya. Iya, di hotel sendiri, terpisah dengan Dokter Diah ya, sendiri. Ya.
Nah, ini nanti di pemahamannya sangat luas sekali. Nanti ada pendapat-pendapat ulama juga bahwa perempuan itu terutama di dalam mengerjakan haji atau umroh. Kan itu lebih dari sehari semalam, bahkan lebih dari 3 hari 3 malam. Maka berangkatnya harus disertai dengan mahramnya itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak bermahram haji dan umroh? Maka dimahramkannya kepada ibu-ibu, kepada sekelompok ibu-ibu yang banyak gitu katanya. Itu kata pendapat lain. Jadi dikatakan yang jelas satu sama lain harus bisa menolong apabila ada uzur apa saja, entah sakit, maka teman-temannya yang perempuan itu menolong. Kemudian kalau umpamanya ada apa saja nggak boleh sendiri, tapi harus berkelompok dengan ibu-ibu itu gitu. Itu di mahromannya kesan itu pendapat. Tapi yang jelas kalau di sini itu kalau kita umroh ya dengan anak, dengan saudara laki-laki yang tidak boleh dinikah dengan kita gitu kan, seperti paman ataupun ya bapak boleh jadi. Ya itu. Nanti ini uraiannya banyak sekali. Nah, tapi kalau dia mau umroh ataupun mau haji, untuk yang wajib itu masih boleh dimuhrimkan kepada yang lain. Akan tetapi kalau dia nanti yang kedua, yang ketiga tidak ada mahramnya tadi, ada yang mengatakan nggak boleh. Gitu. Makanya nanti jangan kaget seumpamanya ada KBIH atau travel yang sama siapa mahramnya, umpamanya tidak ada, tidak diterima dia sendirian. Ada yang seperti itu. Monggo, dokter dia bagaimana? Kalau yang ditanyakan Mbak Susi itu yang kalau enggak perginya tidak pergi haji atau umroh. Kalau perjalanan biasa begitu, bagaimana Ustazah? Ya, nah itu kan bukan suatu ibadah. Umpama hanya healing biasa, maka itu untuk perempuan itu ya tidak diizinkan. Seperti itu. Kecuali tidak lebih dari sehari semalam. Umpamanya berangkat pagi, mungkin sorenya pulang, sampai ke rumah mungkin tidak sampai semalaman di jalan gitu. Wallahu a'lam. Termasuk kalau perginya karena pekerjaan. Iya, Nah, itu termasuk ya itu tadi. bagaimana? Iya, itu sering bunda-bunda yang sekarang ini kan banyak yang karir. Ada tugas ke Jogja, katanya ada tugas ke Bandung, kadang-kadang ke Jakarta juga gitu. Itu bagaimana? Ya itu bawa muhrim kata saya. Entah anaknya yang diajak atau siapanya atau suaminya apa langsung yang diajak gitu ke sana. Oh, suami saya juga repot ABCD gitu alasannya. Oh, gimana? Ya memang dalam Islam seperti ini. Kalau teman sesama perempuan boleh ya? Pokoknya berombongan begitu ya intinya ya. Ya insya Allah itu pendapat dok. Pendapat itu berombongan. Dibolehkan, ada yang mengatakan begitu. Ya kalau di Islam itu kan kembali ke kodratnya perempuan. Bahwa perempuan itu satu, dia tidak mencari nafkah. Kecuali kalau memang keluarganya itu sangat urgent sekali. Dia tidak punya pasangan, tidak ada yang memberikan nafkah. Maka si perempuan itulah berarti memposisikan dia sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, kepala keluarga, karena dia single parent, sedangkan anak-anaknya masih kecil. Nah, insya Allah kalau seperti itu mungkin karena darurat itu. Tapi kalau umpamanya bepergian, tidak bisa dihubungkan ke situ, tetap kalau umpamanya ada dinas di luar, anaknya yang diajak atau siapanya yang diajak. Kalau di Islam seperti itu tidak bisa diruhsohkan gitu. Iya, iya. Kalau toh ada ruhsah, memang itu adalah pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Iya, kita kan terbiasa dengan budaya yang Nah, tidak Islam ya. Jadi ya, pikiran kita memang kalau di Arab itu kan menerapkan syariat Islam secara jadi seperti orang itu tadi haji atau umroh itu betul-betul syariat Islam dijalankan ya.
Ya, bahkan ini si suaminya ini kan udah daftar perang. Perang itu kan jihad yang wajib bagi laki-laki pada waktu itu. Tapi ketika dia laporan istrinya mau berangkat haji, maka Rasulullah membatalkan perangnya. Si orang itu nggak usah perang, maka antarkan aja dulu itu temani istrimu untuk melaksanakan haji. Sampai seperti itu gitu. Saking nggak bolehnya si perempuan sendirian. Tapi kita ini kan mohon maaf banyak menentangnya, banyak ngeyelnya dari hadis ini. Terutama perempuan karir yang dinas di luar. Kalau umpamanya masih dinas di dalam kota kan berangkat pagi pulang sore. Paling toh pulang pun malam jam 9. Berarti kan tidak sampai perjalanan sehari semalam gitu. Tapi kalau untuk keluar kota ya kita kembalikan ke sini. Gimana, Dok? Iya. Ini prioritas suami untuk mendampingi istri ini di sini haji itu berarti lebih diprioritaskan ya Ustazah? Iya, Kan ya. karena permintaan istri. Kepada Allah juga. Ya. Ya. Dan jihad untuk perempuan itu kata Rasulullah jihad yang tidak ada peperangan, tapi di situ untuk perempuan itu jihadnya adalah haji. Bagi perempuan itu jihadnya sama dengan ya haji itu sama dengan jihadnya laki-laki di medan perang, jadi tanpa ada peperangan. Jadi dengan alasan seperti ini, misalkan istri meminta suami untuk mendampingi seperti tadi berjalan dinas atau mau pergi rekreasi, ya tidak bisa dijadikan prioritas ya. Iya, tidak bisa. Ya, kalau ada tugas yang lebih tinggi, misalkan di sana suami harus melakukan ceramah atau Harus suaminya tidak menemani. bisa tidak bisa mendampingi istri sehingga berarti prioritasnya tidak merupakan prioritas gitu ya. Ya nggak bisa, saya nggak bisa menerangkan kalau perempuan ini karena ini jadi boleh, saya nggak bisa, tetap aja. Ya nanti alternatifnya gimana? Yang ngajak itu, ngajak suami. Tapi di sini kan contohnya Kalau sekolah di luar negeri gimana, Ustazah? Nah, bagaimana kalau sekolah di luar negeri? Sebenarnya kalau sekolah di luar negeri pun memang harus ada muhrim juga gitu. Tapi kan sekarang ini perempuan-perempuan dari Indonesia pun datang ke Mesir, ke Madinah gitu kan. Sedangkan dia di situ tidak ada muhrimnya. Nah, ini kan pendapat ulama juga dalam rangka pendidikan, dalam rangka walau alam gitu. Gimana dokter dia? Monggo dok. Iya, iya. Bingung. Tunggu tadi saya lupa mau nanya apa ini. Iya. Ya, sementara itu dulu saya lupa mau nanya apa ini tadi. Baik. Oh, kemarin ada di televisi itu ada dokter perempuan yang ke Gaza, ke Rumah Sakit Indonesia Gaza untuk yang menyumbangkan tenaganya. Jadi beliau itu 2 bulan di sana, cewek gitu. Iya. Kalau Terus alasannya seperti itu, mestinya tanpa mahram, mestinya atau bersama dengan dokter perempuan yang lain atau perawat perempuan begitu. Bagaimana kalau alasannya seperti itu? Ya, jadi itu karena tidak ada mahramnya yang pribadi dari nasabnya, berarti dimahramkannya kepada kelompok-kelompok yang memang membantu dia, ya entah perawatnya, entah mungkin ada yang lain-lainnya gitu, Dok. Itu pun kan pendapat. Baik. Oke, Ustazah. Lanjut ya. 7.40. Monggo Dr. Wiwin 7.40. Baik, 7.40 dari Abu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berkata, "Labaika an syubrumah." Maka beliau bertanya, "Siapa syubrumah itu?"
Orang itu menjawab, saudaraku atau kerabatku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu sudah haji? Dia menjawab belum. Maka beliau bersabda, berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian baru untuk syup rumah. Hadis riwayat Abu Daud serta Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, namun yang kuat menurut Ahmad adalah mauquf. Mauquf itu apa, Ustazah? Kenapa? Mauquf itu apa? Mauquf itu sandaran atau sanadnya hadis hanya sampai ke sahabat. Oh, kayak kasar ya Ustazah ya. Ya, hanya sampai ke sahabat. Kemudian ini isinya, monggo Dok mau dijelaskan? Jadi maksudnya kalau kita menghajikan badal gitu mungkin ya Ustazah maksudnya. Badal haji. Badal Ya. haji itu kita harus sudah haji dulu ya, baru Ya. bisa membadalkan orang ya. Ya, jadi kita harus haji dulu baru bisa membadalkan orang. Dan yang dibadalkannya pun itu dia hajinya nazar haji atau dia memang tidak mampu. Maka di sini menghajikan kepada orang lain atau dia saudaranya atau bapaknya atau siapanya aja, tapi dia tetap harus haji dulu baru menghajikan saudara. Di sini saudara. Akhun itu kan saudara laki-laki bagiku, berarti mungkin adik, mungkin kakak. Akhun saudara laki-laki. Jelas ya, Dokter Wiwin, bunda-bunda semuanya juga jelas? Iya, Ustazah. Dokter Diah, mohon maaf. Kembali ke yang hadis 735, monggo jenengan buka di Al-Manhaj, Dok. Biar sekarang kelar, biar nggak diragukan. Al-Manhaj, rumah isonya di Google Search. Oh, di Google Search-nya dibuka di bagian rumah isonya. Yang mana? Di rumah iso Al-Manhaj. Iya. Ya. Di situ tentang perempuan safar ya. Safar wanita tanpa mahram dibolehkan dengan ketentuan dan syarat. Benarkah? Nah, nanti jawabannya bagaimana? Soalnya ini di WA. Enggak. Oh, kalau gitu WA-nya saya tak kirimkan ininya apa? Linknya ya. Iya. Pengajian sih. Sudah usah linknya? Belum? Belum. Lihat WA-nya ini. Monggo, sudah. Biar sama. Stop. Mbak, aku dijadikan co-host Mbak supaya bisa nge-mute. Atau Mbak Susi kalau mau nge-mute kan ini ada. Ya. Monggo dibaca lengkap. Baca gitu kan? Ya. Monggo Dokter Yayu. Dokter Yayu monitor. Ya. Dokter Dian monitor. Aku gak monitor, harus ngomong dulu. Oke. Mbak Uria. Ya.
Asalnya safar wanita tanpa mahram diharamkan. Ingat hukum asalnya safar wanita, begitu pula mukimnya wanita tanpa suami atau tanpa mahram pada jarak lebih dari jarak qasar sholat atau 84 km diharamkan. Larangan ini ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah wanita tidak bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Dari HR Bukhari nomor 1087 dan Muslim nomor 1238. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab sholat bab jarak yang dibolehkan mengqasar sholat. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim pada kitab haji bahwa safar wanita bersama mahram pada haji dan selainnya. Begitu pula disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia berkata, tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar sehari semalam tanpa disertai mahramnya. Dari HR Bukhari 1088. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hendaklah wanita tidak bersafar selama 2 hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Ini hukum asalnya ya, Yang Ustazah ya. ya, tahan dulu saya menerangkan tadi di kalimat sebelumnya hadisnya, tidaklah halal la yahillu bimro'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri antusafiro yauman walailatan laisa ma'aha du mahramin. Nah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kalimatnya. Jadi kalau perempuan yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dia tidak akan melabrak ini gitu. Maka itu tidak halal bagi seorang perempuan apabila dia bepergian tanpa mahram dalam perjalanan yauman walailatan sehari semalam. Gitu. Berarti banyak sekarang ini ya fenomenanya perempuan-perempuannya boleh jadi dia tidak yakin keimanannya untuk beriman kepada hari akhir dan kepada Allah, sehingga dia itu bepergian dengan seenaknya aja. Seperti ini. Monggo lanjut. Nah, keadaan yang membolehkan wanita safar sekarang. Keadaan yang membolehkan wanita safar tanpa mahram. Namun para ulama bersepakat bahwa safar wanita tanpa mahram atau tanpa suami dibolehkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, pergi hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tahan dulu, satu waktu itu di zaman Rasulullah SAW kan orang-orang yang di Mekah itu namanya golongan muhajirin. Nah, dari golongan-golongan muhajirotnya atau para perempuannya, karena dia sudah masuk Islam, maka mereka pun pergi gitu untuk hijrah ke Madinah tanpa dibarengi dengan mahramnya, ya mahramnya belum masuk Islam, suaminya atau keluarganya. Jadi itu dibolehkan berdasarkan itu. Tapi dia nggak sendirian, ada kawan gitu yang masuk Islam, jadi sama-sama berangkat ke Madinah pada waktu itu. Lanjut nomor 2. Khawatir pada keadaan diri wanita. Ya, banyak dikhawatirkan kalau dia berangkat sendiri, jadi tidak ada yang nolong di perjalanan. Maka seumpamanya ada yang nolong di perjalanan, dimahramkan kepada ibu-ibu yang lain, itu masih diperbolehkan. Yang ketiga, jika ditahan dan berhasil melarikan diri. Maksudnya gimana? Ya, kalau dia ditahan di negeri musuh atau ditahan di dalam seperti mohon maaf, kalau para TKW tersebut kemudian dia diintimidasi, maka dia kan sendirian. Tapi dia perginya ke sananya juga memang harus ada muhrimnya di apapun juga. Kemudian bahaya untuk dirinya, maka dia melarikan diri. Dengan melarikan diri kan dia sendirian gitu di perjalanan. Yang keempat,
melunasi hutang, dan mengembalikan barang titipan. Wadia. Wadiah ya. Jadi kalau dia umpamanya ada janji, dia punya utang, mau bayar utang, oh saya mau bayar utang. Sekarang dulu mungkin kan tidak ada transfer. Jadi kalau sekarang ini Oh, ada juga, akan tetapi kan dia tidak punya ATM-nya. Sehingga janjinya itu memang sudah ada hari ini. Jadi dia berangkat sendirian. Nah, itu kan pemahaman ulama seperti itu dibolehkan. Lanjut. rujuk dari nusus Saat atau pembangkangan pada suami. ya, rujuk dari nusuz, pembangkangan pada suami, dia berangkat sendiri. Tanpa izin suami begitu maksudnya. Karena bermasalah dengan suaminya. Oh, Rujuk dari nusuz. Jadi pembangkangan pada suami. Ya, dia berangkat sendiri. Nah, lanjut. saat safar wajib menjalankan iddah ketika suami meninggal dunia atau talak ba'in. Ya. Saat safar wajib menjalani iddah ketika suami meninggal dunia. Tapi diusahakan selama selama iddah setelah ditinggal meninggal ya jangan dulu kemana-mana. Kecuali urgent sekali diperbolehkan. Tapi itu pun ya istilahnya tetap harus dalam keadaan kita menjaga iddah. Ya, istilahnya mohon maaf ya jangan membuka untuk orang lain bertanya-tanya tentang kelanjutan kita, apakah mau berumah tangga lagi ataupun bagaimana. Jadi istilahnya pacaran lah gitu lewat WA, lewat apa itu tidak diperbolehkan. Oke. Maksudnya masih dalam iddah gitu ya, Ustazah? Iya, karena masa iddahnya. Lanjut, Dok. Boleh kepingin bertanya nomor 5 tadi, Ustazah. Monggo. 5 itu apakah bayangan saya seperti ini, mungkin seorang wanita sedang nusyus atau lagi membangkang dengan suami, dia pergi ke orang tuanya, kan gondok ya. Lalu kemudian kepingin Rujuk kepada suaminya. ya kepingin balik ke suami, ini diperbolehkan untuk tanpa mahram ya, jadi kembali balik ke suaminya gitu ya maksudnya. Nah, kalau umpamanya perjalanan jauh, dia dari Bandung ke Surabaya, tapi kan sudah dikabarin mau rujuk, tapi suami dalam keadaan dinas ya datang sendiri gitu, masih diperbolehkan ceritanya gitu. Oh, ya, terima kasih Ustazah. Lanjut, Dok. Syarat wanita boleh safar tanpa mahram, monggo. Iya. Dokter Yayu, monitor Dian, monitor Dian, Dokter Dian. Oke, aku aja baca ya. Syarat wanita boleh safar tanpa mahram. Bolehnya safar wanita tanpa mahram atau tanpa suami jika ada alasan yang disyariatkan atau diperbolehkan. Syarat yang membolehkan wanita bersafar tanpa mahram atau tanpa suami adalah jalan dipenuhi rasa aman. Oke, selamat dari godaan. Oke. Safar wanita ditemani oleh wanita yang sikoh, terpercaya. Oke. Mengenakan pakaian syar'i serta memperhatikan akhlak dan adab Islami. Ya. Safarnya dengan angkutan umum dan ditemani wanita yang terpercaya. Oke. Mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal dengan ketakwaan dan berakhlak yang lurus. Ya ini bagi orang yang berpendidikan di luar negeri, Dok. Oh ya. Oke. Nomor 6 ini berlaku. Jadi ngambilnya dari sini pemahamannya. Ini semuanya pemahaman. Iya, ini fatwa Majelis Al-Iftah ini ya. Oke. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Al-Imam Abu Hasan dalam Syarah Al-Bukhari berkata, Malik Al-Ausi dan Syafi'i serta jumhur mayoritas ulama berpandangan bahwa safar wanita pada haji yang wajib selama bersama wanita yang memberikan rasa aman walaupun tanpa mahram dibolehkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berhaji
Dan saat itu ikut pula para wanita yang merupakan tetangganya. Pendapat yang membolehkan ini adalah perkataan atau Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ini di periode enak ya mana nek manasik ngono lewat Zoom ngono gak koyo biyen. Kudu teko. Tapi ini nanti yang mau berangkat di Anara Hotel di ballroom. Mana iya biasanya Jadi tadi kan dinisbatkan kepada mahram perempuan yang dianggap sikoh, yang dianggap jujur si perempuan itu. Jadi umpamanya ada 5 orang perempuan, jadi satu sama lain berarti saling melengkapi kekurangan-kekurangannya, saling bisa tolong-menolong, dan perjalanannya pun aman, kendaraannya umum juga, gitu. Seperti gitu. Pendapat. Jelas ya, insya Allah ya. Oke. Ya. Kembali ke Bulughul Maram. Ya, Ustazah. Siap. Kembali ke Bulughul Maram. Itu mengajikan orang lain ini ya. Tadi belum. Oke. 736 monggo Dokter Ari. Maaf Di, lagi safar, nggak kelihatan di mobil. Oh, Oke. Baik. iya dok. Maaf ya. Ya, oke. Mbak Susi monggo 736. 736 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Fadl bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada dan berada di Mina, untuk penerbit ya. Lalu datanglah seorang wanita dari Hatsam. Fadl pun memandang wanita tersebut, dan wanita Hatsam itu juga memandang Fadl. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah Fadl ke arah lain. Wanita itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya turun ketika bapakku sudah tua renta. Dia tidak mampu duduk di atas kendaraan. Maka bolehkah saya berhaji untuknya? Beliau menjawab, ya. Salah. Iya. Sudah. 740, sorry, maaf. Ini. 741. Ya, 741 dok. Oh, iya. Itu nggak nyambung tadi ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Maka berdirilah Al-Aqra bin Habis dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam setiap tahun? Beliau menjawab, jika aku katakan demikian maka setiap tahun. Tentu menjadi wajib setiap tahunnya. Haji itu sekali, selebihnya adalah sunnah. Hadis riwayat Imam Selain Al-Tirmizi. Ya, insya Allah ya. Ya, jadi kewajiban haji itu sebenarnya hanya sekali gitu ya, Ustazah. Sekali seumur hidup. Kalau toh umpamanya ada rezeki mau berangkat haji lagi boleh, tapi itu hukumnya sunnah. Ya. Baik. Bab baru, mikot, Dokter Wiwin, monggo. Dokter Wiwin, monitor. Ya, bentar. Ini ada gangguan, bentar ya. Kok jadi kayak gini, bentar. Tempat memulai ihram, mikot ya, 743. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah menetapkan mikotnya penduduk Madinah adalah Julhulaifah, mikotnya penduduk Syam adalah
Juhfah, mikotnya penduduk Najd adalah Karnul Manazil, dan mikotnya penduduk Yaman adalah Yalamlam. Mikot-mikot itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut, dan mereka yang melewatinya dari negeri-negeri yang lain yang ingin menunaikan haji atau umroh. Adapun bagi orang yang lebih dekat dari itu, maka mikotnya dari mana ia berangkat, sehingga penduduk Mekah memulai mikotnya dari Mekah dari Mekah. Muttafaq alaih. Ya. Gimana, Dok? Ini mulai ihram itu ya, Ustadzah. Ya. Jadi memakai baju dan niat semua itu dari mikot-mikot yang telah ditentukan ini ya, kecuali yang dekat seperti Mekah ya, dari tempatnya dia berangkat gitu ya. Ya, dari tempat dia berangkat. Seperti antara Madinah dan Mekah, di situ kan masa dia mau pergi dulu ke Madinah gitu kan. Jadi langsung aja di lokasi itu langsung dia berangkat. Nah, kalau kita dari arah mana ini, Dok, coba? Kita ini di Najd. Najd ya biasanya kita ya. Jeddah, Kalau ya. pesawatnya lewat sana, terus kita diminta untuk mulai ganti itu toh. Ya, di Kornul Manazil kita, di Kornul Manazil. Berarti di atas pesawat. Di atas pesawat. Ya, kalau toh tidak sempat di atas pesawat, nanti di Jeddah kita itunya. Iya. Makanya ada orang yang kalau dia dari Indonesia, kalau KBIH-nya atau travelnya yang umroh, dia tidak mewajibkan untuk siap-siap di pesawat. Berarti nanti begitu di Jeddah, nah baru ganti semua pakaiannya, terutama laki-laki. Kalau kita kan, umpamanya dari rumahnya sudah putih, sudah semuanya udah lengkap kalau kita. Kalau laki-laki kan seperti itu. Nah, kalau umpamanya KBIH-nya yang nggak mau si anggotanya itu kecapean, ya jadi langsung dari Indonesia pun dari asrama hajinya sudah dipersiapkan harus berpakaian ini, pakaian ini. Kecuali mohon maaf celana dalam bagi laki-laki nanti mau dipakai dulu boleh, tapi begitu nanti diumumkan di Kornul Manazil, maka itu harus segera dilepas. Dan situlah maka ucapannya labbaik. Saya berniat untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Sudah, di situ berlaku hal-hal yang dilarang. Nggak boleh bertengkar, kan? Nggak boleh wangi-wangian, nggak boleh motong kuku, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu berlaku. Sampai nanti kita tawaf, sa'i, baru di situ nanti kemudian kita tahallul, diperbolehkan. Kecuali kalau untuk haji itu kan rata-rata dari Indonesia itu tamatu ngambilnya. Maka bayar dam, tapi tetap untuk hubungan badan itu belum boleh. Maka dari itu di yang lain-lainnya wewangian itu dibolehkan. Nah, nanti kemudian berangkat di tanggal 8-nya untuk wukuf, maka di situ berlaku lagi semuanya. Sampai nanti selesai haji, tanggal 13 kembali ke Mekah. Langsung ke Mina, langsung keseluruhan ritual haji atau manasik hajinya itu terlaksana seperti itu. Ya insya Allah seperti yang kita lakukan kemarin-kemarin yang sudah berangkat. Enggak, Dr. gimana, Dok? Berarti mikot itu tempat memulainya semua hukum-hukum haji ya? Untuk ihramnya. Ihram itu kan bukan cuma pakai baju ihram itu aja kan? Ihram itu memakai baju semuanya ihram. Toh? Maksudnya ya enggak? Dan niat. Jadi dan niatnya. Tempat memulai niat. Maka ketika itu niat sudah dilaksanakan, berarti yang lain-lain berlaku. Maksud berlaku itu larangan-larangannya itu tidak boleh dilabrak. Kan sudah jelas larangan-larangannya. Jadi mikot itu adalah tempat untuk memulainya ihram. Ihram artinya berniat untuk haji. Oh, tempat memulai niat ya. Oke. Yang dikatakan bahwa apa ya, tanah haram itu kan beda dengan yang lainnya. Artinya kalau kita berbuat kebaikan atau berbuat yang buruk semuanya kan dilipat gandakan. Itu nggak termasuk ihram ini ya? Ya cuma di tanah haram itu sendiri ya, di Mekah dan
Mekah aja ya? Kan ada Mohon kisah maaf, yang apa? mohon maaf, itu berkaitannya dengan bulan Muharram. Maksudnya bulan yang diharamkan. Kan bulan itu 12 semuanya, maka ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan yang Oke. diharamkan itu 1 bulan Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab terhalang. Oh. Yang berturut-turut itu adalah 3. Yang keempat yaitu bulan Muharram. Di situ memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melaksanakan sesuatu perbuatan maksiat maka dilipat gandakan gitu. Akan tetapi kalau di Al-Qur'annya itu kalimatnya itu barang siapa yang dia itu melaksanakan dosa besar atau dosa suatu maksiat pada bulan itu maka lebih besar di sisi Allah. Maksudnya lebih besar itu dosanya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Makanya lebih besar dosanya. Termasuk orang yang menghalang-halangi untuk melaksanakan haji, yang melaksanakan umroh, orang yang menghalang-halangi untuk melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah. Kemudian di situ ada pertengkaran sampai menjadikan fisiknya itu terluka, maka itu adalah sebuah dosa besar. Maka dikatakan bulan suci atau bulan Muharram itu yang 4 tadi, yang termasuk salah satunya Muharram namanya, sama dengan nama bulannya yang 4 itu, yang dilarang itu hal-hal yang berkaitan dengan peperangan. Nggak boleh dilaksanakan peperangan pada bulan yang 4 tadi. Maka barang siapa yang melaksanakan peperangan di bulan itu, maka dosanya lebih besar di sisi Allah. Maka dari situ memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melaksanakan maksiat, dari tafsir Ibnu Abbas pun mengatakan barang siapa yang melaksanakan kebaikan maka dilipat gandakan. Ya sudah pasti kebaikan itu dilipat gandakan. Tapi begitu giliran maksiat pun dengan di bulan Muharram yang 4 tadi berarti bulan dilipat gandakan pula dosanya. Kalau maaf Ustazah, kalau ceritanya sahabat yang enggak mau punya rumah di dekat Mekah itu, terus di pinggiran Mekah gitu, itu maksudnya? Itu maksudnya orang yang melaksanakan sholat supaya pahalanya besar. Langkahnya. Oh, langkahnya. Kalau itu. Menuju ke sananya itu ya. Jadi dihitung langkahnya. Makanya nggak mau dekat Masjid Nabawi itu. Di Masjid Rasulullah waktu itu. Di pinggiran-pinggiran Madinah. Jadi kata Rasulullah, apapun yang kamu langkahkan untuk ke masjid, Allah akan memberikan pahala. Maka si orang itu, ya udah saya nggak akan pindah dan saya nggak akan mau ketika Rasulullah telah bersabda seperti itu. Dalam hal langkah menuju tempat sholat. Oh, berarti kalau kita sudah haji plus ternyata dapatnya masih jauh, hotelnya itu ya sebetulnya bersyukur aja ya, karena setiap langkahnya itu dapat pahala tambahan ya. Iya. Tapi capeknya kita kan tidak terbiasa. Karena langkah 1 meter, 2 meter pun kan kita naik kendaraan sekarang ini. Eranya seperti itu. Makanya kalau orang-orang udah terdahulu kan, sekolah kita, saya mengalami jalan kaki sekian kilometer gitu kan. Nah, itu kan sudah terbiasa. Tapi kalau sekarang ini, masjid yang dekat pun jarang-jarang orang yang mau berjamaah, kalau di kita. Ya. Baik, Ustazah. 744 monggo Mbak Uria. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menentukan miqatnya penduduk Irak adalah Dastu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian sudah. Ya ini menerangkan bahwa Rasulullah menetapkan bagi orang-orang yang dari Irak itu namanya Jatu Irak. Kalau umpamanya di Madinah, mikotnya itu kan ya Lamlam. Kalau sekarang ini kan ditandai dengan ada masjid di situ kan, Bir Ali ya.
Nah, di situ berangkatnya. Kalau yang kloternya itu pertama. Tapi kalau yang terakhir itu ya langsung ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah. Ya ke Madinah dulu. Lanjut, Dok. 745, 746. Ya, Masrik di Al-Aqiq ini ya. Ya, Sudah selesai ya, sudah ya. selesai ya. Udah ini. Lanjut, Dok. Bab baru. Ya. Bab macam-macam ihram dan tata caranya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Haji Wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umroh, ada yang berihram untuk haji serta umroh, dan ada juga yang berihram untuk haji. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berihram untuk haji. Adapun orang yang berihram untuk umroh, maka ia bertahalul ketika sampainya di Mekah setelah mengerjakan amalan umroh. Dan orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umroh, maka mereka tidak bertahalul sampai datang hari nahar. Maksudnya ini penjelasan. Tidak paham Ustazah. Maksudnya ya apa sih ini? Penjelasan aja apa? Menunjukkan bahwa ada orang itu macam-macam gitu pada tujuannya itu macam-macam gitu aja apa? Ada maksud tertentu gitu? Tidak paham saya. Orang yang mengerjakan haji, ihramnya atau niatnya kan? Ihram itu kan niat. Nah, boleh dengan 3 macam niat. 1, berniat umroh saja, tidak dilaksanakan dengan haji. Kemudian ada yang melaksanakan haji saja. Nah, kemudian Rasulullah SAW, orang yang melaksanakannya umroh saja, apabila sampai di Mekah, lantas tawaf dan sa'i. Lalu tahalul, kan gitu yang umroh. Ya. Paham dong? Orang yang berniat umroh saja, ya seperti kita ini. Kita kalau umroh kan seperti itu. Maka tawaf, kemudian udah. Nah itu berarti tidak haji. Kapan saja kan umroh bebas. Ya. Oke. Kemudian ada orang yang berniat haji saja. Yang berniat haji dan umroh. Kalau dia membawa kurban, maka tidak boleh tahalul, melainkan nanti di hari nahar. Orang yang berniat haji dan umroh, dia ya nggak boleh tahalul dulu. Nunggu nanti setelah selesai lontar jumroh, pokoknya terakhir di hari ke-10 itu. Baru dia tahalulnya seperti itu. Kalau orang-orang yang dari Mekah, dari Indonesia itu rata-rata mengambil haji tamatu. Haji tamatu itu dia melaksanakan umroh, kemudian tahalul, tapi harus bayar dam. Itu yang dilakukan oleh dari Indonesia. Tapi yang dari Indonesia juga ada seseorang yang saya nggak pakai haji tamatu, tapi saya haji ifadah. Jadi dia itu tidak setelah umroh, dia tidak melaksanakan ini, tidak melaksanakan tahalul, jadi ditahan. Jadi akhirnya pakai baju ihram terus sampai selesai hajinya. Nah, baru setelah selesai hajinya, dia tahalul. Tahalul itu yang potong rambut itu ya, Ustazah? Ya, tahalul itu menghalalkan apa yang dilarang. Jadi nanti setelah ditandai dengan potong rambut, maka setelah potong rambut nanti motong kuku boleh, pakai wewangian boleh gitu. Oh. Menghalalkan artinya ditandai dengan motong rambut. Yang dilarang. Tandanya itu wajib ya? Potong rambutnya itu wajib ah? Ya wajib dok. Kalau dia tidak motong rambut berarti dia belum halal. Jadi harus pakai ihram terus selama-lamanya. Oh. Jadi diakhiri haji dan umroh itu dengan tahalul. Kalau umpamanya orang-orang motong rambut, dianya tidak motong rambut,
nggak boleh dia melepaskan baju ihramnya untuk laki-laki. Terus namanya, loh saya belum tahallul. Nah, gitu. Ya, nggak boleh. Oke. Iya, Ustazah, baru sekarang tahu. Baca satu kali kayaknya kurang mudeng, harus dibaca berulang-ulang, baru paham nantinya insya Allah. Iya. Hari nahar nih apa? Hari Idul Adha, motong kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Oh, kok namanya nahar? Enggak, kurban, Idul Kurban gitu. Emang namanya nahar ya? Nahar, hari nahar. Oh. Pasoli lirobika wanhar. Pasoli, maka hendaklah engkau sholat lirobika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Jadi hari nahar itu adalah hari berkurban. Motong sembelihan, menyembelih hewan kurban. Itu hari nahar namanya. Oh. Ya. Oke. Berikutnya, Dian atau Yayu ada yang bisa kah? Enggak, monitor aja kah? Oke. Kembali ke Mbak Susi. Mbak Susi, monggo. 9. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berihram melainkan dari sisi masjid, yakni Masjid Dzul-Hulaifah, muttafaq alaih. Ini karena dekat dengan Masjidil Haram gitu ya maksudnya, Ustazah? Ya, Rasulullah melaksanakan ihramnya atau berniat hajinya itu di dekat Dzul-Hulaifah, nama tempat ya, di sisi Masjid Dzul-Hulaifah. Tunggu Ustazah. Tadi disebutkan wanita itu jihadnya bukan dengan berperang, tapi dengan haji. Apa karena dulu itu haji itu sangat berat gitu? Kalau sekarang kan Oh, ya begitu. enggak, bukan. Hukum yang ditetapkan oleh Allah mulai dari dulu sampai sekarang, berat atau tidak berat, itu tetap bahwa untuk wanita itu nilai jihadnya itu haji. Jadi haji itu sama dengan perempuan itu sama dengan laki-laki yang dia itu pergi ke medan perang. Oh. Pahalanya. Oh. Makanya haji yang mabrur tiada lain pahalanya adalah sorga. Tuh, sampai seperti itu. Kemudian orang yang jihad di jalan Allah yang berperang kepada Rasulullah tiada lain ya pahalanya ya kalau dia gugur ya sorga, sama kan. Cuman untuk perempuan itu. Kalau laki-laki langsung datang ke medan perang. Enak perempuan diangkat derajatnya oleh Allah. Umroh enggak ya? Haji ya, jelas ini ya, bukan umroh ya. Bukan. Haji. Tapi kan kalau sudah pada haji semua insya Allah jadi sudah dapat dong. Tinggal menjaga kehajiannya aja gitu sekarang ini. Oke. Baik. 7.50. Dr. Wiwin. Baik. 7.50 dari Khalid bin As-Sa'ib dan dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dan memerintahkan aku agar aku menyuruh para sahabatku untuk mengeraskan suara mereka ketika bertalbiyah. Inilah baik Allahumma baik itu ya. Keras ya. Maka ketika sudah berpakaian ihram ya dari mikot masing-masing, maka di situ sudah mulai kata-katanya yaitu doanya labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Perempuan kan lirih aja, tapi bapak-bapaknya itu ya sebaiknya ya keras karena diperintah oleh Jibril. Maksudnya perintah kerasnya ketika
mengucapkan labbaik itu adalah perintah dari Allah, wahyu yang diwahyukan oleh Allah lewat Jibril kepada Rasulullah. Berlaku laki perempuan ya. Berlaku laki-laki dan perempuan, tapi perempuan ya liris. Lanjut. Oke. 751 Indri, monggo Indri. Halo, Assalamualaikum. Jelas ya? Waalaikumsalam. Jelas. Ya, ya. Baik, Pak ya. Soalnya mendung. Bentar. Dari Zaid, 751 Indri. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Said bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan pakaiannya untuk ihram lalu mandi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia menghasankan. Jadi langsung mandi gitu ya Ustaz ya. Memulai ya, sama kita juga kan kalau dari Indonesia mau umroh pun demikian. Jadi kita mandi dulu, berwudu, kemudian kita pakai ihram. Sama. Ini dicontohkan Rasulullah. Ya, begitu pun. Oh. Oh. Ya, ya. Begitu sudah, mohon maaf Lanjut dok, 752 Indri. begitu sudah berpakaian ihram, berarti tidak boleh disemprot lagi dengan wewangian. Kan itu yang dilarang. Tapi kalau sebelumnya pakaian ihram kan itu belum dipakai. Disemprot dulu itu pakaian ihramnya. Jadi kan tercium wangi. Maka ketika dipakai itu semerbak wanginya. Nggak masalah. Karena waktu memakaikan pewangian itu sebelum ihram. Sebelum niat haji. Kalau sudah niat, itu berlaku larangan. Oh, sebelum berniat ya. Jadi pada waktu haji nggak boleh pakai wewangian ya Ustazah? Nggak boleh. Pas waktu kita belum tahallulnya. Kalau setelah selesai hajinya, yaitu kita diakhiri dengan tahallul itu, maka boleh wewangian. Mandi pun demikian. Pakai sabun yang wangi-wangi nggak boleh. Termasuk, mohon maaf, kalau ada minyak apa itu, seperti apa ya, minyak angin kan wangi, itu nggak boleh juga. Pokoknya ada wangi-wangi aja. Ori aja udah. Apa? Minyak apa? Minyak apa? Minyak angin itu apa ya? Minyak caplang gitu. Ada tulisan yang hijau itu minyak caplang. Oh, itu. Minyak tawon. Minyak telon. Minyak tawon itu ya nggak boleh. Kayu putih nggak boleh. Itu ada wangi-wangiannya. Minyak telon. Ustazah, kalau yang di Ka'bah itu Kayak gini-gini ya nggak boleh ya? Iya. Halo? Iya. Asalkan jangan ada parfumnya, ada non parfum. Iya, termasuk molto itu juga nggak boleh. Ada kok nanti sama KBIH-nya itu diingatin. Kalau sebelumnya itu disemprotkan dan badan kita waktu mandi kan ini belum ihram, kita pakai mohon maaf Rexona, ya nggak masalah kan ini belum di luar ihram kita kan. Tapi begitu kita labbaika untuk haji, saya berniat ya Allah untuk haji atau umroh, nah di situ kita memakai pakaian, di situ tidak boleh menggunakan apa-apanya gitu. Nah nanti sampai datang ke Mekah, kan di situ sudah mulai labbaik Allahumma labbaik, kemudian kita datang kan tawaf kudum, kemudian di situ dilaksanakan sa'i, maka setelah itu kalau itu pelaksanaannya untuk haji, berarti kan haji di Indonesia rata-rata tamatu, maka kita motong rambut. Nah kalau seperti itu ya udah halal. Nah nanti begitu masuk lagi ke hari tarwiyahnya untuk wukuf di Eropa itu berlaku semuanya udah nggak pakai apa-apa. Mohon tanya ya Ustazah. Ya monggo. Ustazah, mohon maaf tolong diulangin. Haji tamattu sama yang bukan itu satunya pakai denda, satunya enggak, itu ngapain itu harus pakai denda? Iya, sama enggak gitu. Tahallul. Jadi kita datang, mohon maaf,
Ya, biasanya kan yang kloter pertama ke Madinah, kalau dari kita rata-rata seperti itu kebiasaannya. Nah, dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi jaraknya kan lama. Jaraknya untuk langsung wukuf itu lama, masih nunggu 2 minggu. Maka yang diambil itu adalah bersenang-senang dulu, artinya ketika kita tawaf dan sa'i, maka di situ ada ada potong rambut untuk tahallul. Berarti si bapak-bapak itu pakaiannya boleh melepaskan pakaian ihram karena tahallul. Nah, kalau umpamanya dia tidak tamatu, berarti setelah sa'i, Dok, enggak tahallul, enggak motong rambut. Jadi dia selama 2 minggu itu pakaiannya ihram terus gitu. Oh, Kan berat, supaya supaya tidak berat. Ya. jadi supaya bisa nggak usah pakai Habis ihram terus, itu bayar denda itu tadi ya? Ya, bayar dam. Wajib. Oh, Tuh. Tapi oh kalau itu dia yang namanya tamatu. kuat nunggu 2 minggu untuk berpakaian ihram, ya silahkan. Ya. Jadi dia tidak tamatu, tapi ifadah nantinya. Nggak ada. Jadi dia nggak bayar dam, tapi harus kuat pakai ihramnya, kan belum tahallul itu, nggak dibolehkan memakai baju yang dijahit-jahit, kan nggak boleh. Kuat nggak gitu. Makanya orang dari Indonesia memakainya tamatu. Oke, paham. Monggo lanjut. Mau tanya sebentar bisa? Ya monggo Bunda, gimana? Waktu tadi yang berhubungan dengan wewangian, itu biasanya kan yang di Ka'bah itu dikasih minyak itu ya, harum. Ka'bahnya? Iya, harus kalau kena misalnya becek. Oh, nggak masalah. Kan itu Ka'bahnya, yang dilarang itu kan orang yang mengelilingi Ka'bahnya. Oh, sengaja pakai gitu ya. Iya. Kalau umpamanya kita nempel di kiswahnya itu, ternyata kiswahnya masih baru disemprot umpamanya, ya nggak masalah, kan kita nggak sengaja gitu. Tapi begitu disemprot pun kan langsung untuk basahnya itu hilang, cuman wanginya semerbaknya. Kita mencium di situ wangian, nggak masalah. Oh, iya. Kita sebagai pelaksana haji atau umroh yang tidak dibolehkan. Iya, begitu, Dok. Iya. Monggo, Dokter Dia. Oke. 752, Ndri, lanjut, Ndri. 753. Itu 752 ya? Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Beliau berkata, janganlah kalian memakai gamis, sorban, kepala dan sepatu atau yang menutup dua mata kaki, kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal dan potonglah bagian bawah tutupi kaki. Janganlah kalian memakai pakaian yang diberi pewangian dengan za'faran dan wars. Kurang jelas ya, za'faran dan wars. Pewangian dari mana? Ini larangan ya, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah berihram, berniat haji atau umroh. Rasulullah SAW ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai untuk orang yang berihram. Satu, tidak boleh ia pakai baju. Maksudnya yang dijahit-jahit itu. Makanya kan pakaiannya kain, 2 helai kain ihram. Untuk laki-laki penekanannya. Kalau untuk perempuan, bebas. Maksudnya untuk perempuan itu gamis, panjang, dijahit,
berongkos gitu, sebagaimana yang kita lakukan ketika kita umroh atau haji. Kemudian tidak memakai sorban. Kalau perempuan kan berkerudung tuh ditutup. Dan tidak pula dia menutup kepala, yaitu sorban dan tutup kepala atau peci tidak boleh. Dan tidak sarung kaki, tidak boleh memakai sarung kaki. Ini penekanan kepada laki-laki semua. Bahkan kalau perempuan itu harus pakai sarung kaki, karena itu termasuk aurat untuk perempuan. Kecuali seorang yang tidak dapat kasut, maksudnya tidak punya sandal, slop sandal. Nah, maka dia boleh pakai sepatu, tetapi harus dipotong belakangnya. Artinya ketika melaksanakan haji dan umroh, setelah memakai kain ihram tersebut, niat untuk berhaji ataupun berumroh, maka harus kelihatan dua mata kakinya bagi laki-laki. Maka rata-rata orang yang haji itu pakainya kan sandal jepit atau slop yang memang terbuka, kelihatan dua mata kakinya. Dan jangan pula memakai sesuatu pakaian yang disemprot dengan wewangian seperti jakparon atau pos, itu ya nama saja, nama wewangian aja. Kalau tadi labaik itu Jibril yang sampaikan, maksudnya dari Allah. Kalau baju yang kayak gini apa ya dari Allah, terus anunya apa sih, esensinya itu apa? Esensi yang lebaika bukan, Dok? Bukan, yang baju nggak boleh dijahit-jahit, terus Ya, harus pakai sandal. Samina wa atona, peraturan dari Allahnya seperti ini, kita tinggal samina wa atona. Untuk esensi boleh jadi kan bahwa siapapun orang yang memiliki di tanah airnya kepangkatan, derajat apapun, begitu di hadapan Ka'bah semuanya pakaiannya rata, tidak ada bintang 1, bintang 2, tidak ada pengusaha ABCD, rata, pokoknya di hadapan Allah seperti itu pakaian. Sensinya ke situ, Dok. Iya. Lah, dulu itu kok sampai ada orang orang kafir yang harus bajunya harus baru gitu kalau mau di ihram gitu. Cuma sekedar kain itu sampai kalau mereka enggak punya, lebih baik mereka telanjang dulu. Itu mikirnya itu kayak apa ya? Kan ini kan cuma selembar kain aja toh. Enggak, mereka itu malah penekanannya itu walaupun ada kain pun ditinggal. Karena untuk mempersembahkan fisiknya mereka pun ngomongnya dia ibadah kepada berhala. Dia itu tengah malam itu telanjang-telanjang semuanya yang ihram. Yang kaya pun, orang-orang kafir itu pada waktu itu kan kaya-kaya. Nah, begitu giliran ihram, mereka menanggalkan pakaiannya, telanjang bulat, Dok, di depan Ka'bah yang di pinggir-pinggirnya Ka'bah itu ada 360 berhala. Muter itu tawafnya mereka itu. Mempersembahkan fisiknya ya, mikirnya dia. Setannya itu. Masya Allah. Terus kembali ke Mbak Susi, monggo 753. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah memberikan wangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan untuk tahalulnya sebelum beliau tawaf di Baitullah. Ini penjelasan kata tadi ya, kalau sebelum berihram boleh ya. Ya. Jadi begitu pakaian ihram pakai, semerbak wanginya itu enggak masalah. Tapi begitu pas ihramnya kita ngambil parfum disemprotkan, itu yang tidak boleh. Wewangian pokoknya umum, bukan parfum aja, wewangian. Wangi, Dok.
Iya. Yang tahallul ini bagaimana Ustazah? Kok sebelum tawaf beliau melakukan tahallul ini bagaimana? Saya kurang paham. Tahallul itu kan dilaksanakannya setelah tawaf. Maksudnya setelah mengelilingi Ka'bah dan setelah sa'i. Itu pelaksanaan tahallulnya setelah itu. Tapi di sini nomor 753 ini Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah pernah melakukan tahallul sebelum tawaf. Juga itu loh. Hati-hati sama saya. Bertentangan ya. Ya, monggo, mohon maaf dibaca lagi. Iya. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah memberikan wewangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan untuk tahallulnya sebelum beliau tawaf di Baitullah. Ini. Iya. Tahallulnya itu untuk memakai pakaian ihramnya itu. Pokoknya Rasulullah disemprotnya oleh Aisyah pakaiannya sebelum melaksanakan tawaf dan sa'i. Gitu. Tetap mananya ke atas. Jadi ini ketika selesai lalu Rasulullah akan melakukan tahallul lagi begitu ya maksudnya? Tahallulnya cuma satu kali. Setelah selesai tawaf dan sa'i. Ya. Lanjut Mbak, 54 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan dan melamar. Ini berarti ketika berihram itu salah satu larangannya adalah ini ya, menikahkan dan melamar ya. Berarti kalaupun misalkan ya itu ada itu fenomena banyak artis atau siapa itu ingin menikah di sana ya, itu dilakukan setelah tahallul berarti ya. Selesai. Kalau dia melaksanakan hajinya setelah selesai haji, kalau dia berangkatnya hanya umroh aja, ihramnya ihram umroh, berarti setelah melaksanakan umroh. Maka di situ kan tahallul bebas di situ. Nah, orangnya yang pelaksana umroh ataupun haji boleh dia menikah dan menikahkan dan boleh menghitbah. Tapi ketika berjalannya manasik umroh dan haji itu tidak diperbolehkan. Jadi dipersembahkan fisik dan metafisiknya hanya semata-mata Allah kita Allah seperti itu. Banyak larangan-larangan yang berkaitan dengan hablum minan nas. Monggo Dr. Dia. Oke. 755 monggo Dr. Wiwin. Dr. Wiwin ada halangan? Oke. Yang 755 ya. Ya. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu tentang kisahnya memburu keledai liar di saat dia tidak sedang ihram. Dia berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka sedang mengenakan ihram. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang menyuruhnya atau berisyarat kepadanya untuk berburu? Maka para sahabat menjawab tidak. Lalu sabdanya, makanlah oleh kalian sisa dagingnya. Jadi berburu itu ketika tidak sedang berpakaian ihram, Gimana? Boleh ya, Ustazah. Kalau tidak sedang dengan pakaian ihram, kalau sedang tidak ihram. Orang yang tidak ihram itu diperbolehkan untuk berburu. Ya. Tapi
kalau ada dia lagi ihram, baik ihramnya untuk haji ataupun untuk umroh, berarti selama itu berlangsung tidak boleh berburu, artinya tidak boleh membunuh. Makanya kalau kita melihat ada nyamuk, ada apa, ya sebaiknya nggak usah dibunuh gitu, dibiarkan aja. Nanti kalau dibunuh itu kita harus bayar dam. Jadi apapun ya, Pohon-pohon, pohon-pohon daun-daunnya nggak boleh kita ambil. yang bernyawa ya. Yang bergetah. Iya. Ya, siapa? Memetik. Terus ini apa? Makanlah oleh kalian sisa dagingnya, tapi boleh makan daging buruannya itu ya, yang meskipun yang ihram ya. Gini, sebentar ya saya jelaskan. Sekelompok orang pada zaman Rasulullah itu lagi berihram, lagi haji ataupun lagi umroh, lagi haji rata-rata gitu. Kemudian di sini dari Abu Qatadah Al-Ansari dalam kisah memburu binatang, apakah si orang yang lagi haji atau umroh itu ada memberi isyarat nggak kepada dia, kepada orang yang memburu? Umpamanya gini, kita ini lagi hajinya, yang hajinya itu adalah kita. Maka ketika itu kita di depan kita ada kelinci. Maka ketika orang yang melihat kelinci tadi, kita melihat kelinci, maka ada orang di sana kan teman kita juga, dia tidak umroh. Maksudnya dia hanya orang biasa aja, mungkin teman kita lagi apa gitu. Pokoknya dia tidak melaksanakan ihram di situ, tidak haji, tidak umroh. Maka kita isyarat dengan kedipan mata atau dengan tangan, menunjukkan ke situ. Maka itu umpamanya diambil oleh orang yang diberi isyarat tadi, maka haram untuk orang yang umroh dan haji. Makanya Rasulullah di sini bertanya kepada sahabat yang melaksanakan ihram tadi. Telah bersabda Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, padahal mereka lagi ihram, lagi muhrim itu lagi ihram. Adakah siapa-siapa dari kalian menyuruh dia untuk memburu atau memberikan isyarat supaya dia memburu? Maka jawab mereka, tidak ya Rasulullah, kami yang lagi ihram ini, umroh ataupun haji, kami tidak memberi isyarat kepada dia supaya ngambil buruan itu. Maka sabda Rasulullah, makanlah sisa dari dagingnya. Kan itu dimakan dulu daging oleh yang memasak-masak, kemudian dihidangkan kepada orang yang lagi ihram. Gitu. Ihram haji ataupun ihram umroh, silahkan dimakan. Karena kita tidak memberi isyarat seperti itu. Ya, termasuk saya jadi ingat. Pada saat haji kita boleh makan, pada saat berihram kita boleh makan sembelihan orang gitu ya maksudnya ya? Iya, karena kita tidak memberi isyarat kepada mereka untuk memburu. Ya, tetapi kita pembelinya ya Ustazah. Kita tidak memberi isyarat tapi kita membelinya. Ya. Dan itu untuk kebutuhan kan, dan dilaksanakan transaksi sebelum ihram. Ya. Itu sudah include pembiayaan semuanya beres, dan itu transaksi sebelum kita itu kan ihram lain tanya. Jadi ini kalau ada isyarat dari orang yang lagi ihram itu, itu ada kelinci, umpamanya dengan tangan aja, tidak ngomong dianya, dengan tangan begini teman kita itu. Akhirnya teman kita itu mengambilnya. Nah, setelah mengambil disembelih, dihidangkan kepada kita, haram, kita nggak boleh makan. Kalau toh makan ya bayar dam nanti atau diulangi lagi hajinya. Ya, berarti kita waktu haji itu berasumsi bahwa daging atau hewan ternak yang dihidangkan dimasak itu sudah dilakukan penyembelihannya itu belum musim haji, ya begitu. Pokoknya kita belum ihram kan, jauh-jauh hari kan kita sudah transaksi itu, sudah beres. Membayar, iya. Untuk makannya. Dan kita mohon maaf, tidak nego. Nanti saya itu ya, kalau saya lagi ihram itu Anda nyembelih kambing ya gini-gini ya. Enggak, udah serahkan aja. Pokoknya makanan Indonesia. Itu aja kan, karena kita orang Indonesia. Seperti itu. Iya.
Monggo dokternya gimana dok? Paham nggak kalimatnya ini? Iya, paham Ustazah. Oke lanjut. Terus Dokter Wiwit 756. 756 dari Sab bin Jasamah al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW keledai liar yang ketika itu beliau sedang berada di Abwa atau Wadan. Beliau menolaknya dan bersabda, sebenarnya kami tidaklah bermaksud menolak pemberianmu, kecuali karena kami sedang ihram. Ini keledai liar tuh berarti kan diburu ya, Ustaz ya? Betul, diburu. Jadi tidak boleh karena sedang berihram kan? Beliaunya. Iya, Rasulullahnya maksudnya. Jadi Rasulullah nggak mau makan, nanti aja kalau sudah selesai baru makan. Dan Rasulullah tidak ngasih isyarat kepada orang tersebut supaya dia berburu. Tapi inisiatif tersebut aja menghidangkan hasil buruannya. Tapi Rasulullah nggak mau memakannya, saya lagi ihram. Maka tadi kata-katanya saya tidak bermaksud untuk menolak kan, tapi saya dalam keadaan menjaganya. Tapi kalau yang di 755 kok minta sahabat untuk memakan? Ini apa artinya yang tidak makan itu cuma Rasulullah, tapi kalau kita ya itu boleh gitu apa gimana? Rasulullah juga boleh, kan tadi kami tidak kembalikan dia kepadamu, maksudnya kami tidak menolaknya itu, akan tetapi kami ini lagi ihram. Di sisi lain boleh memakannya, di sisi lain mau tidak dimakan pun tidak masalah. Oh gitu. Ketika melihat para sahabatnya kelaparan dok, bukan seperti orang sekarang ada catering. Dulu itu seketemunya gitu, mungkin haji itu pagi makan kurma, siang keleleran, sorenya baru nemu lagi satu, itu pun mungkin kan nggak sebanyak kita ini udah alhamdulillah makan 3 kali, kemudian menunya juga memuaskan, minum makanan snack-snacknya pun dulu nggak ada. Dan sekarang jadi maksudnya boleh makan boleh enggak gitu ya? Ya. Apa Ustazah tadi mau bilang apa? Dan sekarang apa? Dan sekarang ini makanan ini kita sudah makmur. Sudah lagi masalah buruan gitu. Jadi yang dimaksud dengan masalah korelasi dengan buruan ini jangan membunuhnya itu. Binatang-binatang. Kalau kita menyembelih hewan ternak, itu kan bukan buruan ya Ustazah? Bagaimana? Yang tidak boleh itu membunuhnya, menyembelih kan membunuh. Ya. Bukan masalah memburunya, membunuhnya. Tapi kan ya. Tiba-tiba si hewan itu langsung ditarik, kemudian diambil, disembelih, itu kan tidak ada. Jadi pas ada buruan itu kan eman dibiarkan. Membunuhnya. Ada cicak kita bunuh nggak boleh, dibayar dam kita sebesar cicak itu. Kalau dihargakan itu cicak kira-kira berapa? Sedekah kita harus bayar dam. Kita tidak sengaja ada nyamuk, tepuk, bayar dam itu. Tapi damnya bukan dam kambing, sesuai dengan nyamuk. Kira-kira nyamuk itu berapa ya kita? Ya 1 real atau 2 real aja sedekahkan gitu. Semacam itu. Lanjut. 57 Mbak Uria. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 binatang yang semuanya fasik atau merusak, boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Antara lain kalajengking, elang, gagak, tikus, dan anjing penggigit. Ingat, ini yang boleh dibunuh dimanapun, kalajengking, elang, gagak, tikus, anjing penggigit.
Kemudian Paham ya? lanjut, iya. Iya, ini boleh dibunuh. Iya, maksudnya di tanah haram itu di Mekah dan Madinah seandainya menemukan 5 jenis ini boleh dibunuh. Sudah jelas, lanjut. 758 dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam ketika beliau sedang ihram. Jadi kalau lagi ihram boleh berbekam. Kan, ya. Padahal itu kan akan darah. Tapi kan bukan dalam arti melukai, diawali dengan pertengkaran. Dengan kerelaan. Dan memang itu yang berkaitan dengan masalah. Jadi Rasulullah melaksanakan bekam padahal beliau lagi ihram. Apa tadi penjelasannya, Ustazah? Pada saat apa? Bertengkar? Ya, yang dilarang itu kan bertengkar sehingga dia melukai, seperti mohon maaf bertengkar, entah memukul, entah dengan dengan pisau, dengan apa, sehingga orang itu luka. Itu kan yang dilarang. Tapi kalau berkenalan sendiri dan dia barangkali mohon maaf badannya itu agak berat-berat sehingga untuk kesehatan. Ya Kak, di sini Rasulullah berbekam, mengeluarkan darah kan dengan jalan rela, memang sengaja. Kalau umpamanya bertengkar, lalu apakah ini berarti kalau orang lagi ihram terus pingsan atau gula darahnya turun, suntik insulin atau terus infus cairan gitu bolehkah? Boleh. Ya. Karena dalam keadaan darurat seperti itu. Boleh. Oh. Makanya maaf, ketika wukuf dok, kan banyak yang dari rumah sakit itu dibawa ke situ ya dengan pakai ambulan, dengan memasang ini infus juga kan, karena dia sakit. Saking wajibnya dan wukuf itu merupakan rukun haji, saking tidak boleh ditinggalkannya. Kalau dia meninggalkan wukuf berarti kan dia tidak sah haji. Ya, walaupun beberapa menit di situ untuk mewakili dirinya supaya datang dari ambulan. Ustazah, lanjut Mbak Ulia. Dokter dia bertanya nih ya, apa tadi rukun salah satu larangannya di haji adalah menghindari bertengkar ya? Ya. Nah di situ bertengkarnya itu sampai luka atau bertengkar gitu? Misalkan kan bertengkar, Berselisih. ya mulut apa namanya? Ya bertengkar cekcok. Iya. Itu juga dilarang ya. Wala fusuko di dalam kalimatnya bahasa di dalam Qur'annya, wala fusuko, dan janganlah kamu berbuat fasik. Nah, bertengkar, saling bermusuhan, buang muka pun kan itu nggak boleh. Pokoknya kita kawan jengkel kepada kawan mungkin karena tidak bisa diatur, gitu kan, bawa karep sendiri sehingga kita jengkel. Nah itu pun termasuk gondo-gondoan, itu termasuk nggak boleh. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Sabar menghadapi orang tersebut, itu ujian ketika kita haji. Baik-baik saja sama dia, gitu. Kita nasehatin dia, kamu kok seperti itu, ini kita dalam rangka haji, jangan kamu memicu saya ini emosi sama kamu, tinggal ngomong gitu aja. Terus umpamanya dia menjawabnya bla 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 bla, udah tinggalkan aja, kita aja yang paham, sabar gitu aja. Tuh. Gimana Bu Susi? Ya. Ya, apa namanya, penjelasannya tadi sampai luka. Wah, kalau luka hati gimana, Ustazah? Oh, termasuk tadi ya, Ustazah ya. Itu luka hati ya sabar, tapi jangan ditunjukkan. Yang tahu hati itu adalah Allah gitu kan. Kita kan hati saya benci kepada orang itu, astagfirullahaladzim di dalam hati. Tapi kita berusaha untuk baik-baik saja sama dia. Ada makanan lagi makan ya kita berbagi gitu kan. Tapi di dalam hati kita mau bencinya ya Allah gitu. Supaya apa? Supaya haji kita ini mabrur.
Ketika makbul, insya Allah makbul, gitu aja. Yang namanya hati kan kita pun tidak bisa menyembunyikan, udah tahan aja. Sambil mohon kepada Allah, ya Allah, kok saya benci kepada dia, tiba-tiba ya Allah, mohon ya Allah dijauhkan, gitu. Setan itu yang mengganggu. Monggo, dokter dia lanjut. Iya, sudah selesai Ustazah. Lanjut bulan depan. Sampai sini, ya. Oke. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah untuk kita di dalam beramal soleh, terutama sholat ilmi, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita dikasih kekuatan untuk selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat Terima kasih Ustazah. ya, sama-sama.